Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan channel PCT Asri Production, orang biasa di mana saja. Kali ini kita kedatangan tamu dari Magelang, salah satu pemuda Muhammadiyah ya. Kedatangan tamu di Kuala Tungkal. Rencananya mau naik haji ya, pakai sepeda. Oke guys, umurnya Empausan ini umur 28 tahun. Perjalanannya dari 4 November ya, sekarang sudah berada di Kuala Tungkal. Oke, nanya-nanya beliau bagaimana perjalanannya hingga sampai ke Kuala Tungkal Provinsi Jambi saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, asalnya Magelang, dan alhamdulillah ini malam ini bisa sampai di Kuala Tungkal ya. Kuala Tungkal. Teman-teman Muhammadiyah Kuala Tungkal, bersama dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Bang Jerry. Iya. Umurnya 28 tahun. Pekerjaan goes, karena sekarang lagi goes ya. Iya. Sebelum goes itu aktivitasnya apa nih sehari-harinya? Aktivitas sebelumnya, sebelum berangkat goes ini ngajar. Kebetulan kami diamai di PCM Pare. Pare ya? Muhammadiyah Pare Kediri. Oh, Pare Kediri ya. Dalam rangka juga pengabdian dari kampus Sekolah Tinggi Islam Bahasa Arab Makassar. Kemudian penugasan di Pare. Di Pare itu 3 tahun. Keinginan kami itu kenapa harus goes? Ya tentu tujuan utama adalah haji ya. Iya. Di sana untuk menyempurnakan agama Islam kan. Rukun Islam kita kan tidak akan sempurna kecuali kita bisa haji. Bahkan kalimat manistata'a ilaihi sabila itu bagi siapa yang mampu untuk pergi ke sana, itu definisinya kan beda-beda. Jadi mampu secara apa dulu kan? Iya. Ada yang mampu secara harta, secara fisik, tapi ternyata secara niat nggak mampu dia. Iya, iya. Jadi memang harus. Nah, kami memang keinginan ke sana untuk haji, dan keinginan ini sudah lama sebenarnya. Sudah lama ya. Termasuk keinginan kami itu selain haji juga belajar di sana, belajar di Saudi. Itu kami ikhtiarkan sejak sebelum masuk Stiba Makassar itu. Kami sudah ikhtiarnya ada waktu itu ya mahasiswa daftar online ke sana, kan ada kirim berkas dan sebagainya. Tapi qadarullah sampai selesai saya di Stiba Makassar belum ada kabar. Kemudian lanjut di Pare itu, lanjut S2 sama pengabdian, daftar lagi sampai selesai S2 juga belum ada kabar lagi. Nah, apalagi kemarin terakhir kan pandemi, jadi memang beberapa universitas belum dibuka. Iya, iya. Nah, terus kemudian selain daftar juga kami sejak mulai masuk di Stiba Makassar, bahkan sebelumnya masih di Jogja itu, di Pondok Pesantren Jogja, kami itu sudah punya tabungan. Jadi punya tabungan dari uang saku kami, itu kami simpan, kami tulisi Haromen, Makkah dan Madinah kan. Jadi itu memang keinginan kami sudah waktu itu sudah, ini pokoknya keimanan kami, ikhtiar kami ini. Jadi selain daftar online, saya juga nabung waktu itu dari uang saku, kemudian kadang ada uang dari ngajar privat dan sebagainya, saya tabung itu. Tapi qadarullah ternyata sampai sebelum memutuskan goes ini, ketika saya buka itu tabungan yang sudah hampir lebih 6 tahun. Lumayan ya. 6 tahun itu, karena dari mulai Jogja, kuliah 4 tahun S1 kan, sampai setelah kemarin itu hampir 6 tahun lah sampai lulus S2 itu. Kami buka, ternyata jumlah nominalnya itu tidak terlalu memuaskan. Tabungan itu ya? Ya, tabungan itu tidak terlalu memuaskan. Artinya kalau mau umroh, hitung-hitungan umroh secara apa?
secara normal ya. Ya. Itu sekitar 30-an ya, 30-an juta lah. Itu ternyata sepertiganya belum dapat. Jadi disitulah aku udah bilang, waduh, kayaknya saya bukan tipe orang yang bisa nabung. Ya, artinya saya bisa nabung, tapi untuk mendapatkan jumlah yang sedemikian itu ternyata masih sangat jauh. Gitu. Nah, kemudian setahun sebelumnya, ini kembali lagi setahun sebelumnya itu saya punya berangan-angan ketika masih di Pare itu, saya pengen naik motor. Berinisiasi dari Om Lili itu. Iya. Nah, pengen naik motor ke Mekah itu. Wah, ini naik motor seru nih kayaknya kan gitu. Iya. Naik motor. Itu kami punya motor Supra yang memang itu juga jerih payah kami, tabungan kami juga. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata naik motor ini susah di persuratannya. Kalau naiknya gampang, tapi persuratannya agak susah. Jadi ada izin permit, ya. Jadi SIM internasional, ada STNK internasional, dan itu kalau diurus bisa untuk beli motor, bisa untuk beli motor lagi. Jadi kemudian belum lagi nanti beberapa di negara-negara pasti inilah. Kemudian makanya kami kemudian putuskan untuk pakai sepeda itu. Putuskan untuk pakai sepeda. Terus ada beberapa orang-orang yang saya lihat, masya Allah ya, goes jauh-jauh gitu ya. Langsung bilang kalau mereka bisa goes jauh, kenapa saya tidak gitu kan? Nah, kalau kita melihatkan bukan hanya sebagian kan ada, maaf bukan untuk mengecilkan, sebagian kan ada yang ke sini ke sana untuk melalang buana lah intinya. Kalau gitu kenapa kekuatan muda ini kenapa tidak diarahkan ke sana aja sih, beribadah kan? Maka dari situlah kemudian saya memutuskan pakai sepeda. Jadi ada beberapa inspirasi kami. Terus kemudian ketika itu mendadak memutuskan pakai sepeda, mendadak dengan uang segitu, saya langsung waktu itu telepon jamaah. Saya nggak langsung beli sepeda dulu, saya mau nyoba dulu. Saya kan udah lama nggak naik sepeda ini. Iya. Bagaimana rasanya naik sepeda ini kan? Ada jamaah di masjid itu, saya telepon, namanya Pak Andi. Pak Andi, punya sepeda? Iya, Ustaz, gimana? Saya mau pinjam. Paling tapi 1 pekan ya pinjamnya. Terus sepeda apa, Ustaz? Katanya, sepeda Vario atau sepeda apa? Sepeda ontel saya bilang gitu kan. Kan artinya jarang-jarang kan saya pinjam sepeda kan. Waktu itu saya telepon itu malam-malam habis Isya. Langsung saya ke Sarang, ke rumahnya Pak Andi sekarang ya. Oh gitu, Ustaz? Iya. Jalan kaki aja saya ke sana. Lumayan itu ya. Terus saya ke sana. Itu Pak Andi kaget juga kenapa malam-malam gitu kan. Sampai di sana, gimana, Ustaz? Untuk apa sepedanya? Untuk latihan. Ini tentang cita-cita saya bilang begitu. Terus itu Pak Andi tambah bingung lagi, ini apa hubungannya sepeda sama cita-cita katanya. Iya. Terus udah tak pinjam dulu seminggu ya Pak Andi ya. Oh ya Ustaz, pinjam aja. Udah. Itu ada sepeda, waktu itu sepedanya bagus tuh, sepeda Moso. Nah, itu saya pinjam, saya untuk latihan muter-muter. Hari pertama itu saya langsung, namanya jiwa muda ya, pengennya latihan itu langsung yang nanjak jauh. Itu hari pertama saya tepar. jadi karena terkejut kan, karena awalnya saya pas nanjak, wah masih bisa ini. Tak puterkan lagi tuh ke pas muternya itulah saya di situ udah terkepar. Sampai telepon istri, bisa jemput saya di sini. Kayaknya saya sudah nggak sanggup goes sih. Dijemput, sepedanya dinaikkan motor. Tapi saya nggak berhenti di situ. Hari berikutnya saya goes lagi. Ternyata hari kedua sudah mulai enak. Sudah mulai enak sampai 1 pekan, alhamdulillah. Barulah kemudian sepeda itu saya bawa ke teman. Ada teman itu yang punya, yang sering goes lah. Saya tanya ke beliau itu, yang namanya Mas Izrul. Mas Izrul, saya ini sudah latihan 1 minggu. Saya pengen beli sepeda apa kira-kira yang harganya murah tapi bisa layak touring jauh. Nah, saya begitu kan? Gitu. Nah, karena kalau saya beli sepeda yang saya pinjam ini kayak gini barunya, katanya sekitar 15 juta. Uang saya habis betul-betul sepeda. Nggak cukup malah kan? Terus Om Izrul gitu, wah kalau gitu kalau menurut saya Federal aja. Federal itu murah, baru dia kuat lah. Dia kan besi kan. Memang dia udah nggak ada yang baru. Udah nggak ada yang barunya lagi. Cetakan lama kan. Nah, sudah habis itu saya langsung nyari-nyari di Facebook.
alhamdulillah dapat. Ya, dapat langsung Sidoarjo itu jauh, Pari dari Sidoarjo kan lumayan. Saya ke sana langsung ketemu sama orangnya, saya sampaikan waktu itu minta 2 juta, terus saya tawar lagi, saya bilang ini insya Allah untuk perjalanan ke Mekah. Alhamdulillah dikasih kotek sedikit kan, alhamdulillah terus dapat sepeda itu yang saya bawa sekarang ini. Nah itu kisahnya ya, kisah pakai sepedanya kan. Ya. Kemudian saya latihan lagi pakai itu kan, pakai sepeda yang musuh tadi saya balikan ke Pak Andi kembalikan, makasih sudah dipinjami, saya sekarang punya sepeda sendiri gitu kan. Nah, udah keliling-keliling sudah, jadi hampir 1 pekan pakai sepeda itu di Pare, keliling Pare. Kemudian habis itu langsung saya ekskursi ke Magelang, kan pengennya saya startnya ke Magelang. Dari Magelang itu sempat ngomong sama orang tua juga, awalnya kaget juga orang tua, bilang, "Mak, saya mau ke mana, ke Mekah naik sepeda." Pikirannya main-main kan. Oh, foto itu gitu. Itu tapi saya bilangkan sama orang tua, sama bapak, sama mbak juga itu, kakak itu juga bilang, "Apa Le? Numpak sepeda? Otakku nggak nyampe." Otakku nggak nyampe itu gimana caranya tuh pakai sepeda gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya buktikan, saya sudah latihan, Mbak, insya Allah bisa lah. Termasuk orang tua saya yakinkan. Kalau istri sudah melihat gerak-gerik saya kan, sebelumnya sudah paham lah. Jadi iya. Jadi kalau respon istrinya gimana nih sama anak? Kalau anak kan belum bisa respon ya. Dia bisa ngomong kan umur 2 tahun. Tapi kalau istri secara keseluruhan rata-rata awalnya itu bukan tidak mengizinkan, tapi awalnya itu kasihan aja. Wong nggak pernah naik sepeda kok pengen naik sepeda gitu. Jauh lagi kan. Tapi mereka paham kalau cita-cita saya itu udah dari dulu pengen ke sana. Oh gitu. Termasuk istri saya itu ketika nikah sama saya langsung kasih tahu ini tabungan untuk ke Mekah Madinah. Saya langsung kasih tahu. Jadi dia paham cita-cita saya itu. Ketika saya naik sepeda dengan itu, istri sudah mulai, kok katanya tenanan gitu kan. Dah, habis itu alhamdulillah orang tua saya yakinkan dengan bahasa kami sendiri ya. Nah, ini juga sering teman-teman itu sering tanya, jadi gimana sih kok bisa diizinkan sama orang tua, sama istri gitu kan. Karena itu yang kebanyakan yang paling susah di situ. Iya, benar. Termasuk mertua, alhamdulillah itu yang mertua yang ngomong malah istri ya. Jadi respon dari istri ya. Respon dari istri langsung ngomong sama mertua, alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi kalau dari tempat kerja nih, tempat ngajar gimana nih responnya? Sudah resign ya. Sudah resign. Kalau di tempat kerja udah resign. Yang pada kaget itu jamaah. Jamaah ya. Masjid-masjid itu saya paham itu juga kaget juga. Kok naik sepeda katanya. Begitu juga. Tapi awalnya juga nggak percaya mereka. Katanya paling daftar online Ustaz udah diterima gitu kan mungkin. Kan. Tapi pas saya udah bawa sepedanya saya kasih angkat ke mobil, bawa ke Magelang, kayaknya serius ini kan. Iya. Awalnya nggak percaya lah ya. Iya. Setelah saya start, saya kabar-kabar semua, masya Allah. Jadi alhamdulillah mereka banyak yang mendoakan lagi. Iya. Termasuk orang tua juga yang betul waktu itu hadir ketika pelepasan itu. Jadi nggak ada seremonial mewah-mewah enggak. Yang penting waktu itu karena mendadak juga. Jadi sampai Magelang itu hari apa itu? Hari Ahad. Saya hari Senin sudah ke kota Magelang. Itu ketemu pegawai sama langsung silaturahmi ke PDM Magelang. Terus hari Kamisnya sudah berangkat. Dari perjalanan nih itu kan mulai dari tanggal 4 November. Sekarang nih sudah tanggal 9 Januari. Berarti sudah 2 bulan lebih ya. Kisah perjalanannya pasti ada yang menarik nih. Mungkin pengalaman pertama dalam perjalanan mungkin suka dukanya lah. Gitu kan. Pengalaman suka dukanya di dalam perjalanan nih. Iya. Jadi waktu itu kan saya latihan awalnya nggak pakai beban ya. Iya. Kan beban itu kan setelah saya ke kota Magelang sudah datang tasnya alhamdulillah ada disponsori juga dikasih teman lah itu orang Jakarta dikasih tas, terus alhamdulillah juga dapat tasnya dua-duanya. Jadi depan belakang itu tas saya kasih isi. Nah makanya dari hari Senin sampai hari Kamis itu saya latihan muter-muter Magelang pakai beban. Nah ini turun kan baru start. Nah tapi kan itu masih cuman skala Magelang aja.
pas start awal langsung itu dari Magelang langsung ke Semarang. Itu memang treknya nanjak, banyak nanjaknya dan lumayan jauh. Pertama itu sekitar 74 kilo, ya, 74 kilo. Padahal selama ini saya latihan tidak pernah lebih dari itu. Saya latihan selama ini paling itu mentok 50 kilo itu sudah bolak-balik. Bolak-balik ya? Ya, sudah bolak-balik. Jadi itu 74 kilo hari pertama saya nggak pernah nyangka kok bisa sampai segitu dengan tanjakan yang banyak itu. Dengan beban lagi. Jadi sampai hari pertama itu ya lumayan pegel-pegel semua. Jadi pegel-pegel tidur pertama itu muter-muter itu. Muter-muter keliling gitu kan. Jadi karena lumayan kan. Hari kedua lebih enak lagi. Alhamdulillah. Ya dukanya sedikit seperti itu sih. Jadi kadang kalau tanjakan sempat ngos-ngosan, terus kalau pas lagi nggak kuat ya udah dituntun aja dorong. Meskipun alhamdulillah nggak banyak dorongnya, cuma beberapa kali aja. Berarti kalau rata-rata nginap di jalan itu rata-rata nyari di mana tuh? Di masjid kah atau di mana kah? Saya kan ada beberapa alternatifnya. Pertama ya di PDM itu, pimpinan daerah Muhammadiyah kan. Kalau yang dekat-dekat kota, dekat pinggir jalan, saya mampir situ. Silaturahmi situ, nginep situ. Kalau enggak, pilihan kedua teman-teman goes. Jadi teman-teman goes itu kan biasa disambung-sambungkan. Iya, Magelang disambungkan ke Semarang sama kayak teman-teman Muhammadiyah lah. Iya. Nah, jadi disambung-sambungkan. Kadang ke goes. Kalau enggak, jadi kalau PDM jauh gitu ya, kadang terlalu masuk, terus pegawai nggak ada, kadang ke masjid. Jadi masjid-masjid yang paling dekat, kalau sudah sore gitu sudah berhenti nginap di situ. Nah, kalau enggak juga pernah juga nginep di warung. Waktu itu di daerah Subang itu enggak, masjid enggak ada, PDM jauh, pegawai nggak ada ya warung di tengah-tengah jalan. Saya ke situ langsung makan, terus kalian bilang, Bu, kalau saya nginep di sini bisa nggak? Oh ya boleh, itu ada saung di situ. Nginep di situ. Meskipun lumayan kurang layak juga sebenarnya, banyak nyamuk dan sebagainya, tapi alhamdulillah. Karena niat tadi nih kan. Tapi karena memang kalau udah goes itu kan capek rasanya. Jadi kalau tidur tuh nyaman aja. Iya. Yang penting sepeda terkunci aman ya. Yang penting sepeda aman, orang aman gitu kan. Iya. Dan sampai sepedanya aman, orangnya nggak aman kan. Ini Mas, apa namanya yang surat-surat misalkan perjalanan administrasi apa itu udah bersiapkan apa gitu? Nah, karena kami termasuk bukan persiapan yang panjang, jadi sambil jalan itu kami sambil melengkapi. Jadi seperti surat rekomendasi. Kalau rekomendasi alhamdulillah dari Paris sudah ada, dari PCM itu. Tapi kalau yang dari pemerintah itu sebenarnya tidak ada. Dan sebenarnya nggak terlalu diperlukan juga kan. Kita kan kalau masih Indonesia juga nggak mungkin ditanya-tanya itu kan. Iya. Apalagi sepeda, kecuali kalau motor kan beda lagi. Mungkin ditanya SIM kan. Kalau kita kan mungkin paling mentok-mentok ditanya KTP kan. Iya. Gitu. Terus itu pendukung aja kayak rekomendasi dari Ustadz Muhammadiyah. Terus kemudian kalau paspor alhamdulillah sudah saya urus sebelum berangkat di Kediri. Terus kemudian ngurus surat vaksin ya. Iya. Vaksin itu perjalanan juga. Jadi pas sambil jalan sambil cari info vaksin apa nih yang kira-kira bisa diterima di luar negeri. Iya. Ternyata Pfizer sama Astra. Nyarilah Pfizer, agak susah memang waktu itu. Alhamdulillah dapat di Karawang dosis pertama, kemudian ke Jakarta nunggu lagi agak lama kan, jaraknya 21 hari. Nah, baru dapat lagi dosis kedua di Jakarta. Kemudian udah alhamdulillah sudah komplit kan. Vaksin sudah, paspor sudah, rekomendasi sudah, jalan lagi sambil nyari. Berarti perjalanan ini memakai alma mater Muhammadiyah ya? Di sini alma mater Muhammadiyah dan secara umum umat muslim secara umum ya. Jadi untuk khususnya Muhammadiyah, untuk yang secara umum umat muslim. Intinya kita ingin bukan menyadarkan, untuk membangunkan lagi semangat para kaum muslimin tentang kita itu harus memperjuangkan rukun Islam ini. Jadi bukan hanya sekedar, banyak orang yang kalau ditanya pengen ke Mekah nggak? Iya pengen. Tapi kalau ditanya apa ikhtiarnya, belum ada. Jadi sekedar niat itu bagus. Tapi kalau niat hanya sekedar dalam bibir atau hanya sekedar angan-angan itu
kalau dalam Islam bukan dikatakan hammah ya, bukan himmah. Jadi kalau himmah itu sudah maksudnya bukan hanya sekedar dalam bibir, tapi dia sudah ada ikhtiar, bahkan mungkin tiap hari dia harus berdoa gitu. Betul ya. Dan sebagainya. Luar biasa itu bagi pemuda-pemudi ini Muhammadiyah ini kita harus mengambil dari inspirasi dari beliau nih Muhammad Fauzan ini. Luar biasa. Dari awal sampai ke sini berapa kali pecah? Ini yang menarik, sempat di pimpinan wilayah Muhammadiyah Semarang gitu kan di Jawa Tengah ya. Itu pecah di situ ban bocor kan. Pagi-pagi kita pas mau lanjut ke Kendal bocor. Udah habis itu langsung saya bongkar. Itu juga pertama kali saya belajar bongkar ban. Jadi karena memang saya kan awam sekali ya tentang sepeda. Jadi termasuk cara bersepeda itu ternyata juga ada ini ya. Ada teknik-teknik tersendiri ya. Awalnya kan pokoknya pancal aja kan gitu kan. Ternyata ya alhamdulillah ada teman-teman waktu itu teman-teman gue Semarang pas bocor saya bilang diarahkan aja, yang pegang saya semuanya, saya mau belajar ini, saya copot banyak, diarahkan, terus saya ganti ya, terus saya tendel, lanjut lagi, ya, jadi saya langsung ganti itu bannya. Lagi di Untuk yang bocor itu saya tempel pas lagi istirahat, jadi supaya nggak makan waktu lama kan, langsung ganti ban yang baru, lanjut, nanti udah istirahat baru ditempel. ada ya. Jadi ketemu macam-macam lah ya. Alhamdulillah tidak ada. Nah itu juga yang perlu kita Ya begal-begal sekarang kan udah musim nih. Apalagi jalan lintas dari Ya, nih, ya. Palembang nyebrangnya kan dari Lampung ke Palembang kan lumayan. betul. Nah itu juga yang ini untuk juga teman-teman kan. Jadi kita itu kan kalau saya meyakini Allah itu kan bersama prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi itu kan ana inda dzanni abdi. Aku itu bersama prasangka hambaku. Jadi kalau prasangka kita tidak bahaya insya Allah. Jadi saya itu lewat Lampung itu ketika sebelum masuk Lampung itu udah diwanti-wanti. Lampung itu bahaya, Lampung itu banyak hutan dan sebagainya, nanti ada gini-gini. Tapi saya tidak terlalu ambil pusing. Ya udahlah pokoknya bismillah aja, yang penting saya pokoknya lewat aja. Ketika masuk Lampung pun saya tidak pernah terpikir bahwa nanti ini nanti di mana bahayanya ya, di bagian mana kan saya nggak pernah terpikirkan. Setelah ada teman-teman di mana di daerah mana itu Tulang Bawang apa Tulang Bawang ya. Itu kan dari Mesuji ada Pematang namanya, jembatan Pematang. Nah itu setelah saya sudah lewat di jembatan itu baru dikasih tahu sama orang-orang itu. Gimana tadi aman di sana? Saya bilang, maksudnya yang paling bahaya itu yang tadi itu jembatan kembar itu katanya. Nggak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah tidak ada problem sih. Alhamdulillah tidak ada masalah, dilancarkan oleh Allah SWT. Ikuti niat hati lah. Iya. Dikatakan hati tetap dijalani. Betul. Jadi saya tidak terpikir untuk, termasuk ada yang tanya pernah dapat yang horor-horor nggak? Aneh-aneh kan? Ya memang saya rata-rata jalannya itu pagi sampai sore. Tapi kadang dapat juga malam kayak ini kan tadi dapat malam juga. Pas di Bagauhun itu juga malam hujan deras sepi lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak ada tuh bilang teriak-teriak atau ikut bang gitu kan. Jadi alhamdulillah perjalanan ini aman insyaallah. Ya saya berharap juga Allah memudahkanlah jalan ini. Karena sampai yang dicita-citakan. Betul, amin. Jadi estimasi sampai ke abis ini kan ke Batam nih Iya, rencananya. ke Batam. Setelah itu kan ke Malaysia ya. Iya. Itu berapa hari kira-kira perjalanan dari Batam ke Malaysia itu lagi kan? Intinya kalau yang nanti yang di negara-negara luar ini memang hari-harinya maksudnya berapa harinya belum bisa ditotal. Karena kadang ya itu nanti bisa jadi apa? Karantina kah dan sebagainya. Tapi semoga saja tidaklah. Tapi mapping tetap kami lakukan. Ya, nanti lewat sini. Meskipun mapping itu kan hanya sekedar ini. Kadang-kadang mapping itu melenceng juga dari apa yang di. Tapi intinya saya tidak boleh lama-lama di satu daerah. Itu intinya itu. Karena kadang orang mapping juga pas ternyata tergoda juga.
kayak ada temen gitu ya di Jakarta. Jakarta tuh kan nyaman ya, komunitas banyak, mau nyari sponsor banyak, mau nyari orang-orang ini banyak, terlalu nyaman, lama di sana nggak pindah-pindah kan, lupa tujuan. ya lupa tujuan. Jadi saya juga berprinsip di satu daerah tuh biasanya kadang kalau mampir tuh maksimal tuh 2 hari. Kita dengar secara eksklusif ya. Motivasi ini motivasi anak muda nih. Apa nih, ringkasan ini? Iya, ringkasan. Motivasinya lah itu bagi pemuda umat muslim ya. Ya. Masalah tentang niat. Untuk teman-teman para pemuda. Jadi yang pertama gunakan masa muda ini, semangat muda ini untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi yang teman-teman goes yang punya kekuatan dan sebagainya, gunakan itu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi maksimalkan kekuatan kita itu untuk perjuangan agama Islam ini. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian tentang masalah niat ya, masalah niat ini. Jadi ada satu perkataan dari salah seorang ulama namanya Abdullah Ibnu Mubarak. Beliau ini gurunya Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Dia pernah mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Bisa jadi ada amalan itu kecil tapi bisa dibesarkan pahalanya karena niat. Dan sebaliknya juga wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Jadi ada satu amalan yang itu bisa jadi besar tapi karena niatnya nggak mantap ya, kurang mantap, jadi amalan itu menjadi kecil. Nah, jadi berbicara tentang niat adalah tentang bagaimana kita itu selalu punya cita-cita yang tinggi, niat yang kuat. Jadi para orang-orang Islam ini kan diperintahkan untuk punya cita-cita yang tinggi. Meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk itu, tapi Rasulullah selalu menyatakan kalau kamu disuruh minta surga apa? Surga Firdaus. Meskipun amalan kita itu nggak sebanding dengan surga Firdaus ya. Puasa aja nggak pernah kan? Puasa sunnah nggak pernah, sholat tahajud nggak pernah gitu kan. Tapi kalau disuruh minta, suruh surga Firdaus. Jadi tentang niat itu kita harus meletakkan niat yang tinggi. Saya itu pengen kesini, saya itu pengen bercita-cita ini. Dan cita-cita itu jangan yang kecil, yang besar sekalian. Dan karena kalau kita punya cita-cita besar, berarti kekuatan niat itu akan semakin besar. Jadi kuatkan niat, karena setiap cita-cita kita, niat kita, maka insya Allah akan dibarengi dengan ikhtiar yang kuat juga. Dan itulah yang akan menjadikan amalan itu menjadi besar. Ya, amalan menjadi besar. Amalan apapun, jadi amalan apapun harus dibesarkan niatnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Terus yang terakhir minta doa restu kepada pemirsa yang menonton ini. Oh iya. Untuk sampai ke Arab Saudi. Tujuan sampai ke sana. Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama saya memang abdun fakir ya, orang yang masih banyak kekurangan. Jadi saya masih tidak sempurna lah. Jadi saya mohon doanya teman-teman, barangkali doanya teman-teman itulah yang bisa menyampaikan saya sampai di Mekah ya. Jadi mohon doanya semoga perjalanan kami dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sampai di Mekah dan bisa haji tahun ini. Dan kami juga mendoakan kepada para pemirsa ya. Iya, para pemirsa umat muslim seluruh dunia. Iya, seluruh dunia ya. Jadi semoga teman-teman yang berkeinginan untuk ke Mekah, semoga dibesarkan lagi niatnya dan Allah kabulkan bisa sampai di sana. Amin. Dengan cara yang terbaik ya, dengan cara terbaik. Tidak harus naik sepeda, tapi besarkan niatnya, semoga Allah sampaikan dengan cara yang paling indah. Ya. Termasuk kiri kanan ini Pak Dokter ini sudah daftar juga nih, tinggal nunggu panggilan nih. Kalau umur panjang kita ketemu. Iya. Sudah 2 tahun ditunda. Iya. Iya. Sebelah kiri, sebelah kanannya juga gitu juga nih. Yerinya Pak Ketua nih. Sudah tertunda juga nih. Gara-gara Covid ya. Iya, rencana tahun 2022 ini. Karena Covid ditunda lagi kan. Yang 2 tahun kemarin belum berangkat, kita ditunda lagi. Dan juga saya berterima kasih juga kepada teman-teman pemuda Muhammadiyah ya, termasuk kaum muslimin secara umum yang
selama ini sudah banyak membantu kami. Artinya perjalanan kami ini bukan tentang cerita Fauzan saja perjalanan ini sebenarnya. Ini perjalanan untuk umat Muslim Indonesia ya. Karena setiap apa yang diberikan kepada teman-teman itu adalah merupakan bangunan dari perjalanan kami. Jadi tanpa ada support dari teman-teman, sepertinya perjalanan kami juga tidak akan sempurna. Jadi terima kasih teman-teman yang selama ini sudah banyak membantu, baik itu doa, baik itu apapun yang diberikan kepada kami. Oke. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apa? Orang biasa? Orang biasa di mana saja. Kami menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilakukan saudara kita Fauzan yang akan menempuh jarak yang cukup jauh ya dengan menggunakan sepeda dari Kuala Tungkal lalu ke Batam, ke Malaysia, Thailand, Filipina dan sampai ke Arab Saudi atau negara-negara Arab. Perjalanan ini sesungguhnya sungguh amat berat, tapi karena motivasi beliau, keputusan beliau untuk menjelajahi dengan menggunakan sepeda, saya kira ini merupakan tilas ya perjalanan yang cukup membahagiakan dan banyak pengalaman-pengalaman yang berharga yang bisa dipetik oleh saudara Fauzan. Barangkali dengan perjalanan panjang itu bisa menjadi umroh ya, bisa menjadi pelajaran manfaat ketika sampai di satu negara lain, mungkin tradisi kebudayaan dan peradaban yang berbeda, dan peradaban itu merupakan khazanah kekayaan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan perjalanan ini ya perjalanan yang dapat membuat acuan ya pedoman, sekaligus perjalanan yang dapat menarik banyak manfaat dan pelajaran bagi saudara Fauzan khususnya, dan nanti dapat diceritakan dengan saudara-saudara kita yang mungkin nanti setelah pulang, terutama kita pencinta sepeda khususnya dan masyarakat kita yang lainnya. Samping itu juga kita pada kesempatan ini mendoakan semoga saudara Fauzan dalam perjalanannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan beliau dapat melaksanakan perjalanan dengan selamat dan insya Allah juga kembali dalam keadaan. Itulah harapan kami. Jadi kita berdoa mudah-mudahan saudara Fauzan dapat menjalani perjalanan ini dengan tenang, senang, dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya Muhammad Fauzan dari Magelang yang akan goes ke Mekah. Alhamdulillah sampai di Tungkal ini, tepatnya di Tanja Barat. Kami sudah bermalam 2 malam, dan insya Allah sore ini kami akan melanjutkan perjalanan ke Batam ya, nanti lewat Roro Tungkal. Jadi kepada teman-teman sekalian, kami mengucapkan rasa syukur jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman di Tungkal ini, tepatnya di Tanja Barat ya, kepada pemuda Muhammadiyah, kepada pimpinan daerah Muhammadiyah di Tanja Barat, kemudian kepada Bupati di Tanja Barat, Ustadz Anwar Sadat ya, juga kepada seluruh bikers atau komunitas-komunitas yang ada di Tanja Barat ini. Jadi kami merasa bahagia bisa melewati tempat ini
bahkan kami disambut, bahkan dilayani dengan spesial. Sekali lagi doanya teman-teman sekalian, semoga selalu ikhlas mengiringi perjalanan kami sehingga nanti kami sampai di Mekah dengan keadaan selamat, bisa menunaikan haji dan beribadah di sana. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, dan kami juga abdun fakir, banyak kesalahan. Kalau kami ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga teman-teman yang telah berpartisipasi mensupport perjalanan kami, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Dan teman-teman yang ingin ke Mekah, semoga Allah menganugerahkan rezeki yang banyak untuk bisa ke sana. Barakallahu fikum.